Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi. Kali ini aku mau bahas tentang profesi aku. Nah, barangkali ada teman-teman yang belum tahu profesi aku apa. Yuk check it out, kepoin terus video aku. Kenali profesi bidan lebih dekat. Pasti sebagian dari teman-teman sudah tahu profesi bidan itu apa kan? Nah, di sini aku mau jelasin lebih detail biar teman-teman bisa tahu apa itu profesi yang bukan hanya sekedar cuma menolong persalinan gitu ya. Barangkali ada sanak saudara, anak, ataupun memang Anda sendiri yang mau bercita-cita sebagai bidan akan lebih jelas dan lebih tahu apa itu profesi bidan. Perkenalkan, profesi bidan ini adalah profesi yang memang cakupannya itu lebih spesifik dibandingkan perawat. Kalau perawat ini dia cakupannya lebih besar dari berbagai bidang, sedangkan bidan ini hanya cakupannya terbatas meliputi kesehatan wanita, yaitu adalah dari mulai seorang wanita ini dari kecil sampai dewasa, kemudian dari hamil sampai melahirkan, kemudian termasuk dengan kesehatan anak dalam perencanaan KB gitu. Bidan juga memberikan konseling dalam pelayanan kesehatan keluarganya, termasuk dengan kesehatan reproduksinya, kesehatan anaknya, seperti itu. Jadi memang bidan ini pelayanan medisnya hanya terbatas gitu. Beda dengan dokter ataupun perawat gitu, apalagi dokter itu sudah mencakup dari berbagai segi, dan begitu juga dengan perawat. Sedangkan kami bidan hanya meliputi batas-batas yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah tercantum. Jadi profesi bidan ini adalah profesi yang sangat eksklusif dan hanya diperuntukkan kepada perempuan saja sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2017. Dalam Permenkes tertuang bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan kebidanan dan teregistrasi sesuai dengan perundang-undangan. Di beberapa negara selain Indonesia, bidan bukan merupakan profesi yang teruntuk hanya untuk perempuan saja. Baik perempuan maupun laki-laki diberikan kesempatan untuk menjadi seorang bidan yang sering disebut dengan male midwife. Jadi para laki-laki yang memang berkeinginan untuk bercita-cita ingin menjadi bidan bisa pergi ke Inggrisnya. Di Inggris, di Amerika dan Australia juga memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi bidan. Namun memang jumlahnya tidak sebanyak perempuan gitu. Seorang bidan bisa bekerja di klinik, rumah sakit, ataupun di instansi-instansi pemerintah yang memang menyediakan atau menyelenggarakan profesi bidan. Atau memang kita seorang bidan ini bisa membangun praktek klinik sendiri. Jenjang karirnya itu tergantung tempat kerja yang sedang dilaluinya. Jadi ada kemungkinan seorang bidan ini juga bisa menjadi seorang pemimpin dalam suatu instansi, baik pemimpin klinik ataupun manajer klinik. Bisa saja itu bisa terjadi sesuai dengan tempat di mana seorang bidan ini bekerja. Seperti tidak menutup kemungkinan seorang bidan ini bisa menjadi multi talent dalam berbagai posisi. Dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek kebidanan, seorang bidan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 kebidanan. Dan juga tidak hanya itu, seorang bidan yang baru lulus dari pendidikan kebidanan harus menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia, yaitu adalah organisasi yang mencakup profesi bidan atau biasa kita sebut sebagai IBI. Tidak hanya menjadi anggota IBI, tentu seorang bidan ini harus memiliki surat tanda register. Karena surat tanda register ini kayak ibarat kita mengendarai mobil di jalanan, kita harus mempunyai SIM. Jadi profesi bidan ini juga untuk melaksanakan prakteknya ataupun menjalankan profesinya harus mempunyai surat tanda register. Secara medis tentu
Bidan juga bisa memberikan pelayanan home care bagi bayi ataupun bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Contohnya itu adalah bisa memberikan pelayanan pijat bayi ataupun bisa memberikan pelayanan setelah persalinan. Karena profesi bidan ini adalah menjadi suatu sahabatnya perempuan, maka kemampuannya itu tidak hanya sekedar memiliki keahlian dari medis. Seorang bidan juga harus memiliki komunikasi yang baik dalam memberikan konseling, dalam berbicara dengan kliennya, terus kemudian mampu berpikir analis, terus mampu berpikir kritis, juga bisa memiliki kemampuan untuk persuasif atau mengajak seseorang untuk berlaku ataupun mengajak seseorang menjadi lebih sehat seperti itu dalam pelayanannya. Kemudian seorang bidan juga harus mampu memiliki orientasi pelayanan yang baik sesuai dengan lingkungannya gitu, literatur kehidupan budayanya dalam lingkungannya tersebut gitu. Jadi begitu aja aku perkenalkan bidan lebih dekat lagi biar kalian lebih berwawasan mengenai apa itu profesi bidan. Semoga video ini bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, terima kasih.